Sekarang banyak orang lagi berbondong-bondong untuk mencari cuan melalui TikTok affiliate ya atau affiliate marketing di bidang di platform manapun. Nah, tapi banyak yang gagal juga karena mereka nggak tahu kesalahan dasar yang mereka anggap sepele padahal mereka gagal tanpa mereka ketahui oleh sebab ini. Nah, jadi kalau teman-teman lagi belajar buat memulai TikTok affiliate, silahkan simak video ini karena sekarang saya akan bahas tentang apa-apa saja penyebab orang-orang gagal di TikTok affiliate ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Affiliate itu bukan cuman soal keberuntungan aja, tapi itu butuh strategi, butuh mindset, dan ada hal-hal yang harus dihindarkan dan ada hal yang harus dikemukakan. Nah, sekarang ada 6 poin yang banyak pemula gagal, banyak pemula yang tanpa sadar mereka kerjakan dan akhirnya mereka gagal di dunia affiliate ini. Nah, kesalahan yang pertama yang harus teman-teman hindari, terlalu fokus buat jualan bukan membangun kepercayaan dulu. Nah, faktanya banyak orang yang belanja dengan orang yang mereka kenal ya. Nah, jadi teman-teman kalau kalian perhatikan di TikTok affiliate itu syarat jadi afiliator kalian harus memenuhi di 600 follower. Nah, itu kalau menurut saya ya 600 follower itu kalian harus capai, kalian harus bangun, kalian harus menonjolkan diri kalian itu di bidang apa, personal branding kalian itu di bagian mana. Misal kalau kalian mau jualan pakaian tentang fashion gitu, nah kalian sebelum cukup 600 follower boleh banget bahas tentang fashion dulu ya, bahas tentang gaya model begini, model begitu, agar kalau nantinya orang-orang 600 ini memfollow kalian tentang fashion, nanti kalau kalian mau jualan tentang fashion itu orang pun jadi lebih yakin, orang jadi lebih percaya karena orang tahu kalau kalian itu memang bidangnya di fashion itu. Begitupun kalau kalian mau jualan skincare, kalian harus menonjolkan dulu tentang perskincarean ya. Nah, jadi yang harus kalian nggak boleh lakuin itu jangan terlalu cepat buru-buru buat jualan, buat cari cuan ya. Yang kedua, tidak punya niche yang jelas. Niche itu contohnya seperti ini ya. Kalau kalian mau jualan skincare itu seputar soal skincare aja. Nah, jadi kalian nggak lompat-lompat. Sekarang bahas skincare, lalu tentang fashion lagi, nanti soal rumah tangga lagi. Jadi audiens bingung, algoritma pun juga jadi bingung ya. Algoritma itu cara kerjanya begini teman-teman. Misalnya kalau kalian membahas seputaran skincare, nanti direkomendasikan ke orang-orang yang FYP-nya sering keluar skincare juga. Nah, jadi kalau kalian loncat-loncat sekarang bahas skincare, nanti bahas fashion lagi, jadi algoritma bingung dan orang-orang pun jadi bingung juga ya. Nah, jadi sebaiknya kalian harus fokus di satu niche dulu ya. Misal kalau kalian mau di skincare, fokus di skincare dulu aja. Banyak macamnya ya. Ada face wash, ada pokoknya tentang kecantikan gitu ya. Tapi ada juga kasus, ada juga anomali orang-orang yang niche-nya tuh dicampur dan masih tetap banyak yang laku juga. Nah, jujur saya seorang praktisi juga, saya juga sering melakukan kesalahan ini ya. Yang kalau dulu saya kalau bikin konten, kalau bikin affiliate itu barangnya campur-campur semua. Nah, apakah itu gagal 100%? Tidak juga ya. Karena seperti ini ya trafiknya kalau di saya, misal tiba-tiba naik tuh sampai 2 digit GMV-nya tuh. Nah, tiba-tiba langsung turun drastis, langsung drop drastis ya. Karena apa? Karena algoritma bingung teman-teman ya. Nah, misalnya kalian sekarang mau jual pakaian, nah nanti langsung ditukar ke skincare. Jadi skincare ini dibagikan ke orang yang pengen pakaian, jadi itu mereka langsung skip. Nah, jadi algoritma kalian anjlok, penjualan kalian pun jadi ikutan anjlok. Nah, kalau kalian sudah fokus di satu niche, jadi omsetnya akan stabil. Nah, jadi orang-orang yang cari akun kalian itu khusus memang buat apa yang mereka cari, misalnya fashion, dia akan cari kamu langsung ya. Kesalahan yang ketiga, tidak konsisten buat upload konten. Nah, harus teman-teman ketahui ya, kalau di dunia perkontenan ini, konsisten itu yang paling penting. Jangan 3 hari pertama kalian menggebu-gebu upload konten banyak-banyak, lalu di seminggu berikutnya sudah nggak semangat lagi, sudah nggak ada penjualan, sudah nggak semangat lagi. Padahal kalau di awal-awal kita mau bikin konten itu, apalagi pemula, pasti kalian mulai dari tangga yang paling bawah dulu, nggak kelihatan dulu, jelek dulu, itu pasti ya. Jadi nggak usah kalian malas buat konten, jadi harus konsisten aja bikin konten, itu nggak apa-apa ya. Minimal 1 atau 2 setiap hari itu wajib.
Nah, biasanya orang-orang di 3 bulan pertama itu ujiannya ya. Nah, setelah 3 bulan baru nampak, baru kelihatan hasilnya. Dan kesalahan yang keempat, mengcopy paste konten orang lain tanpa ditambahi dengan bumbu-bumbu unik kalian. Nah, contohnya seperti ini, kalau terlalu banyak orang membahas tentang masalah seperti ini, nah jadi apa spesialnya kalian dari orang lain ya? Jadi seharusnya kalian ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan langsung di copy paste, jadi nggak menarik lagi konten kalian. Nah, jadi kalian harus masuki, harus pakai ciri khas kalian ya, agar konten kalian lebih menarik, lebih hidup juga. Dan kesalahan yang kelima, terlalu cepat menyerah. Nah, ini banyak banget konten kreator atau affiliate zaman sekarang yang semangat menggebu-gebu lalu langsung menyerah begitu aja. Nah, padahal di dunia perkonten itu sama seperti yang saya bilang tadi, di 3 bulan pertama itu ujiannya berat banget. Ada yang nggak ada hasil sama sekali, tapi tetap harus konsisten, itu kan susah banget. Jadi banyak orang yang menyerah. Nah, jadi teman-teman nggak boleh menyerah di awal-awal. Minimal kalian harus usahakan di 3 bulan pertama itu mau nggak mau harus dipaksakan tetap upload konten ya. Harus diperbaiki lagi. Kadang-kadang di 3 bulanan baru meledak, baru melejit. Kadang-kadang ada yang 1 tahun baru melejit. Ya, nah, jadi teman-teman nggak perlu cepat-cepat menyerah. Harus fokus dulu, harus konsisten dulu ya. Memang agak berat konsisten itu teman-teman. Tapi apapun pekerjaannya, nggak ada namanya sukses instan ya. Nggak ada namanya langsung tiba-tiba aja jadi kaya raya, itu nggak ada. Jadi kalian harus konsisten, jangan cepat menyerah. Dan kesalahan yang keenam, tidak belajar dari data. Padahal di semua platform apapun, termasuk di TikTok affiliate atau affiliate manapun, itu sudah ada datanya ya. Apa konten yang paling banyak diklik, konten yang paling banyak paling banyak disukai, banyak penjualan, itu semuanya sudah ada datanya. Nah, jadi teman-teman harus evaluasi konten itu juga harus banget ya. Kalau seandainya konten seperti ini nggak jalan, nah teman-teman boleh cobain cara seperti ini, cobain cara seperti ini. Nah, pokoknya di dunia perkonten ini kalian harus inovasi ya, harus cobain hal-hal yang belum pernah kalian cobain. Cobain cara A, cara B, cara C, agar kalian tahu jodoh konten kalian di mana, jodoh cara konten kalian pun bagaimana ya. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus teman-teman hindari, apalagi konten kreator pemula ya. Jangan lakukan 6 kesalahan ini. Nah, mungkin segitu aja dulu ya buat video hari ini. Jadi teman-teman yang lagi berproses buat belajar TikTok affiliate atau affiliate di Shopee, affiliate di Facebook, di Instagram, semuanya sudah ada affiliate-nya. Jadi teman-teman boleh ikuti channel ini. Saya akan membahas juga tentang konten orang-orang yang sudah sukses juga ya. Atau teman-teman boleh dicek tuh, video saya sudah ada yang membahas orang-orang yang sukses padahal videonya biasa aja. Ibu-ibu rumah tangga yang umuran di 30 ribuan sudah bikin rumah walaupun dia di perdesaan. Nah, sudah banyak pembahasan saya, jadi teman-teman boleh subscribe channel ini agar saya dapat memberikan tips-tips menarik lainnya, tips-tips yang bermanfaat lainnya untuk teman-teman seputar dunia affiliate. Oke, segini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.